Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, minggu ini bertemakan tentang roti yang menghidupkan. Minggu ini kita mau diajak untuk lebih memahami dan juga percaya akan kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai roti kehidupan yang memberi kita kekuatan untuk dapat berjuang menghadapi segala kesulitan. Dan juga roti hidup juga yang menjanjikan kepada kita bahwa Yesus akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa dan mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Sang Sumber Rahmat dan juga Sumber Kehidupan, kami berkumpul bersama ya Tuhan, walaupun di dalam media YouTube ya Tuhan, berkatilah setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, berkatilah setiap mereka, supaya dapat memahami betul bahwa setiap kehidupan kami bukanlah kehidupan yang sempurna. Ya Allah Bapa, kami mau mengaku akan segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Mungkin telah membuat hatimu terluka ya Tuhan, membuat hatimu kecewa, namun terimalah pengakuan kesalahan kami ya Tuhan. Pimpinlah selalu jalan kami agar menuju kepada jalan kebenaran yang Kau tuntun. Inilah kami ya Tuhan, manusia yang kurang sempurna di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah diambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa Sang Sumber Rahmat dan Sumber Kehidupan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang beribadah, yang akan merenungkan firman-Mu, isi berita anugerah dari-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada Roh Kudus agar hadir di dalam setiap hati kami, agar dapat memimpin pemikiran kami hanya tertuju pada kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berkatilah setiap kami agar mampu mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 35, lalu dilanjut ayat 41 sampai dengan yang 51. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 35, lalu dilanjut ayat 41 sampai dengan yang ke-51. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa hari ini kita mengalami yang namanya demam bulu tangkis. Wah, beberapa hari yang lalu sungguh sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia ya. Bagaimana salah satu peserta ganda putri, yaitu Apriani dan juga Gracia Polii, telah memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Wah, luar biasa. Jadi ketika mereka menang dapat medali ini, ada berita habis itu. Berita ini beragam, namun yang paling unik adalah bagaimana kita melihat, wah, pasangan atlet ini menang mendapatkan total hadiah 5M totalnya. Wah, 5M, banyak sekali. Lalu mereka juga dikabarkan mendapatkan rumah di Pik 2. Pantai Indah Kapuk. Wah, itu rumah-rumah orang-orang elit, saudara-saudara. Lalu juga dapat berita katanya dapat 500 juta dari Grab. Wah, 500 juta Grab dan juga dapat gratis Grab Food setahun. Wah, kalau
buat saya mah saya senang banget ini bisa tiap hari makan gitu ya. Jadi gratis tahun dan lain-lain gitu ya. Enak nggak? Enak. Ya tentunya enak. Siapa yang nggak mau mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa? Hadiah yang begitu besar untuk didapatkan. Ya kalau misalnya emang mau mendapatkan hadiah seperti itu, jadilah atlet gitu ya. Namun di balik kesuksesan itu ada perjuangan yang berat. Kalau atlet itu harus latihan. Tiap pagi bangun pagi itu lari, kardio. Tiap malam latihan mukul-mukul ya. Lalu juga menjaga pola makan gitu. Nah maka dari itu saya nggak bisa jadi atlet ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita melihat kalau atlet itu sekarang ini hebatnya itu dapat hadiahnya sekarang gitu ya. Padahal kita tidak melihat di balik kesuksesan tersebut ada apa di baliknya. Informasi menarik ketika saya mencari informasi tentang Grecia Polii, yaitu adalah masa-masa sebelum dipasangkan dengan Apriani. Grecia Polii ini telah merasakan namanya kegagalan. Dia pernah kalah di Olimpiade 2012 di Inggris. Sampai beritanya itu sempat didiskualifikasi. Nah, itu merupakan yang diberitakan katanya itu merupakan hal yang sangat memalukan bagi dia. Lalu juga di Olimpiade 2016 di Rio, Brazil. Dia juga tidak lolos sampai ke final. Kalau tidak salah hanya sampai perempat final atau sampai semifinal saja. Akibatnya Grecia Polii sempat ingin mau pensiun. Bahkan gak cuma sekali, berkali-kali karena kegagalannya. Bahkan ketika Olimpiade saat ini di Tokyo 2020, pasangan Grecia Polii dan juga Apriani sebetulnya bukanlah peserta favorit. Orang-orang di Indonesia mungkin lebih mengunggulkan The Minion ya, Kevin Sanjaya dan rekannya. Bahkan kalau yang ganda putri ini peringkat 6 di dunia. Namun di balik itu semua mereka tetap semangat menghadapi segala kesulitan dan juga tantangan. Di dalam meraih sebuah kemenangan dan juga mereka tetap semangat dalam membawa kebanggaan nama Indonesia. Bangga ketika kita melihat juga bagaimana ketika mereka menang Olimpiade, dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya. Saya saja merinding, bulu kuduk saya berdiri itu, luar biasa. Lalu juga ada ketekunan di dalam doa dan pantang menyerah sehingga mereka dapat memberikan hasil yang terbaik. Pasangan yang tadinya kurang diunggulkan malah menjadi pasangan yang memenangkan medali emas. Pasangan yang tadinya kurang diunggulkan malah mereka yang memecahkan rekor. Ya, jadi Bapak Ibu mereka memecahkan rekor ganda putri pertama yang meraih medali emas dari Indonesia. Ganda putri pertama dari Indonesia yang memenangkan medali emas di Olimpiade. Namun saudara-saudara, ilustrasi tersebut mungkin pernah menjadi suatu langkah bagaimana kita juga melihat bahwa setiap kita juga pasti pernah mengalami yang namanya jatuh seperti Grecia Polii. Mungkin setiap dari kita juga sedang merasakan putus asa yang dulu pernah dirasakan Grecia Polii. Setiap orang tuh pernah jatuh. Sehingga setiap orang yang jatuh itu memerlukan sebuah pendorong dan juga memerlukan daya hidup yang untuk dapat diperjuangkan di dalam setiap kehidupannya. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini? Firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini merupakan keberlanjutan dari bacaan minggu lalu. Yaitu tetap ditekankan pada ayat 25 bahwa Yesuslah yang mengatakan bahwa Yesuslah seorang roti hidup. Namun di bacaan kita diperlihatkan bahwa orang Yahudi tidak puas akan jawaban Yesus. Orang Yahudi bersungut-sungut, merasa kecewa ketika mendapat jawaban rotinya itu Yesus gitu. Padahal apa yang mereka harapkan itu adalah roti mana yang dulu nenek moyang mereka dapatkan ketika keluar dari Mesir selama 40 tahun tersebut.
Lalu mereka juga merasa kecewa ketika mereka tahu bahwa Yesus hanyalah seorang anak Yusuf. Mereka juga kecewa ketika baru tahu bahwa Yesus itu hanyalah orang dari Nazaret. Sehingga wajar bagi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari sorga. Apa-apaan datang dari sorga? Dia kan anaknya Yusuf. Dia kan orang dari Nazaret. Ada suatu kekecewaan yang terjadi. Namun apa yang Yesus lakukan bukanlah menyerah. Namun Yesus terus meminta agar mereka untuk tidak bersungut-sungut. Lalu tetap meyakinkan mereka. Sehingga bisa kita lihat pada ayat 44 bahwa yang bisa percaya kepada Yesus yaitu mereka yang datang kepada Yesus karena ditarik oleh Bapa. Jika saya bacakan ayat 4 yaitu adalah tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jikalau kita melihat dengan seksama saudara-saudaraku, ada kata ditarik. Ditarik ini ada suatu kesan bagaimana ada artinya penolakan. Sehingga kalau kita artikan lagi, kata ditarik ini adalah mereka yang ditarik oleh Allah itu, mereka yang mendengarkan berita anugerah dan juga ajaran dari Yesus, namun bisa saja mereka menolak ajaran tersebut. Walaupun Yesus sudah memberi undangan terbuka kepada mereka untuk percaya bahwa dialah sang juru selamat, dialah roti kehidupan yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Sehingga kekecewaan yang dialami bangsa Yahudi sering kali terjadi dihadapi oleh Yesus. Namun Yesus terus menerus untuk kembali menekankan dan meyakinkan bahwa dirinya adalah roti hidup yang sangat berbeda dengan roti mana yang didapatkan oleh nenek moyang bangsa Israel. Yaitu roti yang akan memberikan mereka kehidupan yang kekal, kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan dengan penuh pengharapan. Saudara-saudara, jika kita flashback jauh, jika kita membaca kitab Keluaran, pasti kita ingat betul bagaimana sengsaranya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mengalami kelaparan. Namun pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalamnya. Bagaimana Tuhan memberikan mereka roti mana sebagai upaya pemeliharaan dan juga menjaga bangsa Israel di tengah kelaparan. Hal ini juga sama terjadi pada Nabi Elia. Jikalau kita baca pada 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8, dijelaskan bahwa pada waktu itu ada pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia selama perjalanan 40 hari 40 malam lamanya di padang gurun. Firman ini kemarin sempat saya bawakan kepada anak-anak sekolah minggu. Bagaimana ceritanya itu Elia yang setelah mengalahkan 450 Nabi Baal, namun ia takut akan satu ancaman dari Izebel, istri Raja Ahab. Izebel mengancam untuk membunuh Elia. Elia waktu itu sangat takut, sehingga diceritakan ketika Elia sedang kabur dari Izebel, dia merasakan putus asa yang sangat besar. Sehingga jika kita baca 1 Raja-Raja ayat yang ke-19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4-8 diceritakan bahwa Elia memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Elia tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupannya. Ia lelah secara mental. Sehingga bisa dikatakan bahwa Elia juga telah kehilangan daya hidupnya. Namun apa yang Allah lakukan adalah terus memelihara Elia dengan memberi dia roti dan juga air. Allah terus hadir di dalam ketidakberdayaannya Elia. Allah terus hadir menemani Elia yang sedang berputus asa. Sehingga pada akhirnya Elia diceritakan kembali memiliki daya hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita roti hidup, yaitu Yesus Kristus.
Roti yang jauh lebih baik dibandingkan roti mana yang nenek moyang bangsa Israel dapatkan. Roti hidup yang diberikan kepada kita memiliki pengharapan. Roti hidup memberikan kita pengharapan untuk dapat menjalani masa-masa sulit dan juga masa-masa putus asa. Roti hidup memang tidak hanya menjanjikan kehidupan yang kekal. Ya, salah satu poin penting adalah bagaimana roti hidup tidak hanya menjanjikan kehidupan yang kekal saja, namun ia juga dapat memberikan kita kekuatan dan juga pengharapan yang lebih untuk kita dapat jalani kehidupan kita sehari-harinya. Jadi roti hidup itu juga berguna bagi setiap kehidupan kita sehari-harinya. Bukan hanya nanti kehidupan yang kekal, namun kehidupan kita yang sekarang. Dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal nanti, memang dibutuhkan sebuah proses. Proses yang tidak mudah dan juga tidak instan. Kalau yang instan itu mie instan. Ngomongin soal hidup dan juga percaya kepada Yesus itu tidak gampang. Dan juga membutuhkan suatu proses. Sehingga kita bisa melihat bahwa proses beriman kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Bayangkan bagaimana orang yang sembuh. Hari ini sakit, besok langsung sembuh. Kan nggak mungkin. Pasti ada namanya proses sakit, proses pemulihan. Dan itu sangat lama. Ada yang lama, ada yang cepat. Bagaimana kalau misal kita membayangkan ada orang yang sakit lama dan butuh pemulihan yang lama. Bagaimana pergumulannya dia membangun relasi dengan Tuhan. Mungkin juga bagaimana kalau kita bayangkan orang yang buka usaha. Gak mungkin dong orang baru mau buka usaha besoknya udah besar gitu kan. Pasti membutuhkan suatu proses. Bagaimana sang pemilik usaha bertekun di dalam doa. Bertekun dalam untuk terus membangun usahanya. Lalu bagaimana kita juga bisa melihat proses yang ada di Gereja Poli. Di awal khotbah yang sudah disampaikan, bagaimana Gereja Poli mengalami kegagalan, mengalami namanya putus asa, mengalami juga namanya ingin menyerah. Gereja Poli ingin agar pensiun aja lah, udah susah ini gitu. Lalu bagaimana juga dengan kita yang mengalami kesulitan di tengah situasi COVID-19 ini. Situasi COVID-19 ini telah membuat kesulitan di berbagai macam bidang. Seperti usaha yang udah susah sekarang pelanggannya mungkin ya. Lalu juga mungkin ada yang sakit terkena COVID-19. Kita mengalami namanya ada yang mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan. Atau mungkin ada yang mengalami saudaranya meninggal atau keluarganya meninggal. Bagaimana rasa kekecewaan dan juga putus asa dapat terjadi pada setiap person tersebut. Sehingga dari kekecewaan tersebut kita perlu menerima yang namanya roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Justru dari roti hidup inilah kita dapat menjalin relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah mengundang kita untuk memakan dan juga menerima sang roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang seharusnya kita lakukan, saudara-saudara? Apakah kita akan seperti orang-orang Yahudi yang ditarik oleh Bapa sehingga ada kesan menolak ajarannya, tidak percaya akan Tuhan Yesus? Atau bagi kita yang membuka diri untuk jalan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Marilah saudara-saudara, untuk setiap kita bersedia untuk percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan juga Tuhan sudah memberikan kita roti hidup untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga segala kekecewaan, segala keputusasaan, segala kekhawatiran dapat diatasi karena kehadiran roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ke dunia dan memberikan tubuhnya demi keselamatan umat manusia.
Kiranya Tuhan sebagai roti hidup memberikan setiap kepada kita kekuatan dan juga daya kehidupan untuk dapat menghadapi setiap permasalahan dan juga pergumulan kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat bagi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu kepada umat-umat-Mu. Kami mau bersyukur atas berkat-berkat dan pemeliharaan yang selalu Kau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa, pada hari ini kami mau mendoakan khususnya bagi setiap pergumulan yang ada di dalam setiap manusia, yang ada di setiap jemaat ya Tuhan. Berkatilah setiap pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang selalu melindungi kami dan memelihara kami. Berkatilah setiap pergumulan dan juga permasalahan yang kami lalui. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sang roti kehidupan yang memberikan kami harapan dalam menghadapi setiap permasalahan kami. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga di masa pemulihan, yaitu ada Bapak Gideon Setiawan, Ibu Chan Yoho, Ibu Siolin, Mak Lis, Saudari Lani Setiawati, Bapak dan Ibu Kue Tiong Sing, dan juga Bapak Yohanes Suparno. Berkatilah setiap dokter-dokter ya Tuhan, setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pemulihan dan juga kesembuhan bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah tabib dari segala tabib. Tuhan yang dapat memberikan mukjizat bagi mereka ya Tuhan. Bimbinglah mereka selalu dalam setiap proses penyembuhan dan juga proses pergumulan mereka. Berkatilah juga keluarganya selalu yang menemani mereka. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat yang ada di GKI Paraan ini Tuhan. Berkatilah gerejamu, rumahmu ini, walaupun di dalam masa-masa COVID ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap umatnya terus merindukanmu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa umat-umatmu terus ingin mau mencarimu ya Tuhan. Berkatilah gereja ini agar menjadi rumah untuk bertumbuh, rumah untuk pertumbuhan iman, rumah untuk bagaimana kami ke depannya akan bisa bersekutu kembali. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Pendeta Yusak Rimanto ya Tuhan, dalam setiap pelayanannya dan juga setiap kebersamaannya Tuhan. Kami akan percaya bahwa Tuhan yang memimpin Pak Yusak Rimanto ya Tuhan, Tuhan juga yang memberkati Pak Yusak Rimanto dalam melayani di gereja di rumahmu ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa terkhususnya bagi situasi COVID-19 ya Tuhan. Berkatilah setiap tenaga medis dan juga setiap orang-orang yang terus berusaha untuk mengurangi penyebaran virus ini Tuhan. Di tengah pergumulan kami yakin dipercaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kami ke depannya. Berkatilah kami selalu dan juga pimpinlah kami selalu supaya kami dapat menggeluti iman ini ya Tuhan, supaya kami dapat berproses bersamamu ya Tuhan untuk dapat memahami arti setiap kehidupan dan juga setiap masalah kami. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap bangsa dan negara kami di tengah segala problematikanya Tuhan, di tengah situasi politik yang tidak menentu. Berdoa kami mohon ya Tuhan agar setiap pemimpin negara kami, mulai dari presiden dan juga kepala daerahnya Tuhan, buatlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan dirimu ya Tuhan. Berkatilah agar setiap kebijakannya melihat kepada setiap orang, mulai dari orang kaya maupun yang miskin. Berkatilah agar keadilan itu juga sampai kepada seluruh Indonesia ya Tuhan. Berkatilah negara kami, negara Indonesia di tempat negara yang kami tinggali dan kami cintai ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa, segala doa yang telah kami ucapkan, terimalah doa kami dan syafaat kami ya Tuhan. Walaupun di doa ini yang kurang sempurna, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan doa ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang hidup. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mendasari persembahan kita pada hari ini, saya ambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kemurahan yang selalu Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan juga kecukupan yang terus Tuhan limpahkan atas kami. Saat ini kami membawa persembahan Tuhan, kami mengumpulkan sedikit yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Engkau sendiri yang terus memberkati, Engkau yang akan memberkati mereka yang mengelola supaya beroleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami di dalam tangan pengasihan-Mu, Allah sendiri yang terus memberikan kekuatan, Allah juga yang memberikan kecukupan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha-usaha yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kini terimalah Tuhan sebagai roti kehidupanmu. Dan kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin.